Oke, jadi halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial sinkron Waalaikumsalam. pertama. Matris ya, mohon maaf, lumayan lama. Terus untuk informasi juga mungkin buat yang belum tahu, kalau Matris juga ada tutorial sinkronnya, bisa langsung cek YouTube Akademik Asrama dan ada di playlist Matematika Bisnis 1. Oke, kalau gitu langsung aja kita di sini bakalan bahas bab 7 ya tentang himpunan dan aturan pencacahan. Di sini aku Rina dan bareng teman aku Yuni bakal eh, ya Oke, jadi penutor di sini. Oke, boleh dimulai aja. oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, diskursornya hilang. Nah ya, jadi pada malam hari yang cerah ini, ya nggak cerah sih, kita bakalan bahas mengenai beberapa sih, bab 6 ya, bab 6 mengenai himpunan dan aturan percacahan. Pilih warna pena dulu. Oke, ya ya nggak cerah sih, emang ada yang hujan juga. Oke. Kita langsung aja kita lihat tanpa berlama-lama. Nah, ngelek, Mbak. Nah, jadi yang pertama kita bahas mengenai himpunan dan visualisasinya. Nah, jadi kata orang tak kenal maka tak sayang, jadi kita harus kenalan dulu tentang apa sih himpunan itu. Nah, jadi himpunan itu merupakan kumpulan objek yang terdefinisi dengan baik. Nah, jadi kumpulan objek itu bisa apa aja, teman? Bisa angka, bisa alfabet, bisa kumpulan orang, bisa kumpulan benda-benda, bebas. Pokoknya kalau selagi itu objek, bisa dikatakan sebagai himpunan. Nah, jadi himpunan itu ada beberapa visualisasi. Kalau di sini ada 3 bentuk visualisasi. Yang pertama itu adalah notasi roster, teman-teman. Nah, notasi roster itu sering banget kita lihat. Contohnya itu kayak A sama dengan 1, 2, 3, 4. Ya, kayak kita menjabarkan kumpulan objek tadi. Dan misalnya B, kalau objeknya itu alfabet A, B, C, D gitu. Nah, notasi roster itu ya, dari notasi roster itu kita juga bisa notasikan dalam bentuk pembangun himpunan atau pembentuk himpunan. Nah, kita ambil dari notasi roster. Misalnya yang A tadi kan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti X anggota himpunan bilangan asli dari 1 sampai 4. Terus B, X adalah alfabet pertama gitu. Jadi lebih dibentuk bentuk kata-kata, kalau yang roster itu bentuk penjabarannya. Oke, nah terus diagram Venn, kita udah sering banget lihat diagram Venn, ada yang beririsan, ada yang nggak beririsan, dan ya bentuknya tuh kayak gini ya teman-teman, kayak ada 2 atau 3 lingkaran yang bisa bersinggungan dan bisa juga tidak bersinggungan. Oke, nah jadi notasi himpunan lebih lanjut. Nah, kursornya hilang. Notasi himpunan lebih lanjut itu yang pertama ada anggota himpunan ya teman-teman. Misalnya kita punya A itu meliputi A, B, C. A besar itu meliputi A kecil, B kecil, C kecil. Nah, maka A itu merupakan anggota dari A kecil itu merupakan anggota dari himpunan dari A besar. Nah, karena A ini kan ada di apa namanya, himpunan A besar ini, berarti A kecil adalah anggota. Nah, sedangkan D bukan anggota. Jadi kalau ada kayak di garis ini berarti bukan anggota ya, karena D tidak ada di A besar ini kan, berarti bukan anggota. Terus yang kedua, yang pertama udah kan. Yang kedua itu adalah subhimpunan. Nah, contohnya itu gimana subhimpunan? Misal kita punya A besar 1 sama 2, B itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka A ini merupakan subhimpunan B karena
ada elemen dari A ini juga terdapat pada elemen B, yaitu 1 sama 2. Nah, tapi kalau dia tuh bentuknya kayak C tapi nggak ada garis, berarti nggak semua elemen A ini ada di elemen B. Jadi A itu tidak sama dengan B bisa dikatakan. Tapi ada beberapa elemen yang ada di B juga. Nah, tapi kalau dia ada garisnya kayak gini, yang ada garis lurus C, ada garis lurus ini, berarti semua elemen yang ada di A itu ada di B juga. Jadi A-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4, atau A itu sama dengan B, gitu teman-teman. Yang ketiga, himpunan kosong. Ya pokoknya himpunan kosong tuh himpunan tidak memiliki anggota. Jadi nggak ada apa-apa. Maksudnya dia himpunan kosong itu. Biasanya dinotasikan dalam bentuk O yang dicoret atau kayak kurung kuartal tapi nggak ada isinya gitu. Nah, kalau himpunan semesta itu himpunan dari semua anggota. Jadi semua anggotanya tuh masuk ke dalam elemen tersebut. Misalnya semestanya itu huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi semuanya tuh masuk ke dalam himpunan, itu berarti himpunan semesta. Nah, kalau dua himpunan A dan B sama, itu dinotasikan dalam A sama dengan B, atau juga dalam bisa bentuk subhimpunan yang ada garis di bawah ini. Oke. Nah, dari notasi itu kita bisa melakukan beberapa operasi himpunan teman-teman. Yang pertama itu adalah gabungan. Nah, gabungan itu kita kenal dengan bentuk U gini. Kalau dia ada U ini berarti A ini digabungkan dengan B. Dipersatukan lah gitunya intinya. Kalau yang irisan itu dinotasikan dengan N kebalik ini, enggak N kebalik, U kebalik atau N lah ya. Ketika A dan B ini ada elemen yang sama gitu loh. Jadi irisan. Nah, kalau komplement itu pengecualian. Misal A-nya itu adalah 1, 2, 3, berarti pengecualian dari 1, 2, 3 itu ada 4, 5, dan seterusnya. Yang enggak termasuk ke dalam A ini tadi. Nah, kalau A kurang 3 tuh anggota B. Nah, ini ada sifat-sifat himpunan, komplement. Komplement itu berarti pengecualian yang tidak termasuk. Nah, kalau semesta, komplement dari semesta kan himpunan kosong ya. Karena dari himpunan yang keseluruhan, tapi ini komplementnya, berarti pengecualian dari keseluruhan adalah kosong ya, himpunan kosong. Nah, kebalikannya kalau himpunan kosong, pengecualian dari himpunan kosong gitu. Ini juga komplement, misal ada A gabungan A komplement itu semesta, A irisan A komplement itu adalah himpunan kosong. Kenapa kayak gitu? Misal kita ambil semestanya 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. Nah, A-nya itu 1, 2, 3. Nah, A komplement kan berarti pengecualian dari 1, 2, 3 kan ya. Berarti ada 4, 5 sama 6. Nah, kalau A ini digabungkan dengan A komplement jadinya semesta 1, 2, 3 digabungkan sama 4, 5, 6. Jadinya semesta. Nah, kalau dia diiriskan, kita tahu kalau irisan itu adalah sesuatu yang sama antara satu elemen dengan elemen lain. Karena tidak ada yang sama berarti himpunan kosong gitu. Nah, kalau yang ini, kalau komplement dipangkatkan komplement lagi, jadinya A aja. Jadi balik ke elemen awal. Ini kumulatif. Kalau kumulatif tuh kayak kita di SD teman-teman, penukaran. Kalau A gabungan B berarti itu bisa juga B gabungan A. Kalau A irisan B kita juga bisa tulis B irisan A. Jadi bisa dibalik-balik. Kalau asosiatif ini lebih ke pengelompokannya teman-teman. Misalnya kita mau buat A gabungan B gabungan C, bisa kita kelompokkan B sama C-nya atau kita kelompokkan A sama B-nya. Begitu juga sama irisannya sama juga. Nah, kalau distribusi itu kita menyebarkan bentuk himpunannya, misalnya ada A gabungan dalam kurung B irisan C, berarti kita bisa pecah jadi A gabungan B irisan dalam kurung A gabungan, ini A gabungan C seharusnya. Nah, ini juga sama dalam bentuk irisan. Nah, di sini juga ada
prinsip yang namanya De Morgan. Nah, De Morgan itu misal kita punya dalam kurung A irisan B dikomplementkan, ya teman-teman. Terus supaya cari dulu A komplement diiriskan dengan B komplement. Begitu juga sama dengan yang A gabungan B komplement, kita cari satu-satu A komplement gabungan B komplement. Mungkin bisa dilanjutin sama Kak Rina selanjutnya. Mau sharing sendiri atau aku, Kak? Boleh sama Yuni aja. Oke. Oke. Jadi tadi sampai sana mungkin udah pada paham ya. Kalau gitu, ayo kita siap-siap lanjut ke yang selanjutnya. Dan semoga yang ini juga mudah dipahami. Oke, jadi ini lanjutannya tentang banyaknya anggota pada himpunan. Tadi kan udah dijelasin juga ya sama Yuni kalau himpunan tentang himpunannya. Nah, kemudian kita di sini ada lambang banyaknya anggota gitu pada himpunan. Jadi, banyaknya anggota pada himpunan itu biasanya ditulisnya dalam N bla 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 gitu, yang ini. Nah, kalau misalnya NA berarti banyaknya anggota pada himpunan A, kalau NB berarti kan pada himpunan B dan seterusnya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada juga prinsip inklusi eksklusi. Di sini ada yang pertama, banyaknya anggota A digabung anggota B. Itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi irisannya. Mungkin ini bisa diingat-ingat juga. Terus kalau misalkan mau tahu kenapa bisa kayak gini, boleh dicobain juga gitu. Dan yang di sebelahnya mungkin ini sama aja sebenarnya, cuma versi lebih banyak dari himpunannya gitu. Ada 3 kan di sini. Ada A, ada B, ada C juga. Nah, aduh ini kalangin ya, maaf. Nah, ini mirip-mirip kayak yang tadi rumusnya. Banyaknya himpunan A, tambah banyaknya himpunan B, tambah banyaknya himpunan C dikurangi masing-masing dari irisannya, ditambah irisan keseluruhannya. Mungkin bisa next. Ini Oke, gimana cara ngapusnya? bentar aku hapus bisa. Hapus dulu, Kak. Nah, ya oke, Mas. Udah ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke prinsip perkalian. Nah, di sini tuh misal terdapat M cara untuk melakukan tugas A dan N cara untuk melakukan tugas B. Maka terdapat M kali N cara untuk melakukan tugas A dilanjutkan tugas B. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya misal nih, oh bentar, hal ini juga dapat diperumum untuk banyaknya K tugas gitu, sebanyak apapun. Nah, contoh gini, misal aku punya 5 cara untuk mengerjakan tugas matematika misalnya. Terus aku juga punya 3 cara untuk mengerjakan tugas fisika misal. Terus satu lagi aku misal punya 2 cara buat mengerjakan tugas, ya Allah maaf jelek. Nah, buat mengerjakan Nggak apa-apa, tugas Kak. Lanjut. kimia gitu ya. Nah, ini kan ada 3 tugas gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya, ada berapa cara sih aku untuk mengerjakan tugas matematika, dilanjut fisika, dilanjut kimia. Nah, ini tinggal kita kaliin aja gitu. Jadi hasilnya 30. Berarti aku punya 30 cara buat ngerjain tugas itu, gitu. Oke, boleh next. Bentar, ngelek. Oke, nggak apa-apa, santai-santai. Nah, aku ganti deh. Nah, Oke, jadi sebelum masuk ke permutasi dan kombinasi, kita harus tahu dulu nih tentang faktorial. Karena di permutasi kombinasi itu rumusnya mengandung faktorial gitu ya, mengandung bentuk faktorial. Nah, untuk setiap bilangan cacah n, didefinisikan n faktorial itu adalah n dikali n-1, dikali n-2, dan seterusnya sampai 1. Dan kita tahu juga kalau misalkan 0 faktorial itu adalah 1. Nah, contoh dulu, misalnya ada 5 faktorial nih. Berarti itu kita mengalihkan dari 5 sampai 1 gitu.
Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Oke, udah kali ya. Ini next. Mohon maaf tulisannya. Nah, oke, karena tadi udah awalnya tentang faktorial, kita lanjut ke permutasi. Permutasi ini mungkin ada 3 jenis ya yang biasa kita kenal untuk mempermudah juga. Yang pertama ada permutasi N objek berbeda dengan R objek diambil. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Jangan lupa juga kalau misalkan permutasi itu tuh memperhatikan urutan. Misal kita mau nyusun ABC. ABC. Nah, mau nyusun 2 huruf dari 3 huruf ABC ini. Berarti kan N-nya itu 3. Total objeknya 3. Terus R objek yang mau kita ambil itu tadi kita cuma pengen bikin 2 huruf kan. Jadi R-nya itu 2. Nah, jadi tinggal kita masukin ke rumusnya. N-nya tadi kan 3 ya. 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial. Jadi 3 faktorial per 1 faktorial. Oke, hasilnya tetap 3 faktorial, berarti 6. Gitu. Oke, yang kedua di sini ada permutasi siklik. Permutasi siklik itu permutasi yang melingkar gitu. Misal ini biasanya contoh-contohnya tuh mengenai duduk melingkar. Misal, ada 7 orang. Mereka duduk melingkar nih. Terus ditanya berapa banyak cara orang duduk melingkar tersebut. Jadi tinggal kita masukin N-nya ke sini. Jadi 7 min 1 faktorial yaitu 6 faktorial. Oke, yang terakhir ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, ini tuh biasanya nih ya, contoh yang paling umum banget dan kayaknya kalian juga sering dengar gitu. Itu tuh cara menyusun kata matematika gitu. Nah, kan dari kata matematika tuh kayak M-nya ada berapa, terus N-nya ada berapa. Nah, terus itu kita masukin ke sini. N-nya ini adalah total huruf dari kata matematika tadi. Terus N1, N2, dan seterusnya ini jumlah huruf-huruf yang sama. Misal matematika, berarti kan M-nya ada 2 ya. Jadi di sini kita tulis 2 faktorial. Itu ditambah huruf-huruf yang sama lainnya. Oke, next. Terakhir, kombinasi. Bentar Kak. Oke, santai-santai. Oh iya, kalau aku kecepatan boleh ini aja ya, boleh bilang. Nah, terakhir kombinasi. Kombinasi itu bedanya sama permutasi. Tadi kan kalau permutasi itu kan memperhatikan urutan ya. Misal kita punya anggota AB dan BA. Kalau di permutasi itu merupakan suatu anggota yang berbeda. Tetapi kalau misalnya dikombinasi, kita punya AB dan BA itu merupakan suatu anggota yang sama. Karena di kombinasi ini urutan itu tidak berpengaruh gitu. Nah, banyaknya kombinasi, rumusnya gitu ya, banyaknya kombinasian objek berbeda dengan R objek yang diambil, itu mirip-mirip rumusnya kayak yang permutasi tadi, cuma kalau permutasi kan tadi N faktorial per N min R faktorial ya. Nah, kalau kombinasi itu di sini ditambah nih, di pernya ada R faktorialnya, gitu. Misal kita masih ambil dari contoh yang ABC tadi, mau dibikin 2 huruf, berarti kita tinggal masukin ke situ, jadinya 3 faktorial dibagi 2 faktorial, ini 2 ya, dikali 3 min 2, berarti 1 faktorial gitu. Jadi hasilnya 3. Nah, kalau yang tadi di permutasi hasilnya ada 6, kalau di sini hasilnya ada 3. Kenapa tuh lebih sedikit? Karena tadi kita tahu kan, si objek ini tuh kalau dikombinasi kita anggap suatu anggota yang sama, jadi dianggap 1. Gitu. Oke, boleh next. Oke, Ya mungkin materinya ada yang mau ya, ditanyain dulu ya ya sebelum betul. ke contoh soal. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain dulu, atau udah paham, atau mungkin ada yang kecepatan, atau ada yang belum terlalu ngeh, boleh ditanyain dulu.
Kalau aman bisa ketik 1 di kolom chat. Ya, ketik 1 kolom chat kalau aman. Satu-satu. Wah, asik, satunya banyak, kayak paham banget. Ya udah pinter nih, bagus. Mantap, mantap. Oke, yang lain gimana nih? Siap Atau ujian, ada? siap uas. Ah, mantap. Oke. Berarti kayaknya udah pada aman ya. Oke, Boleh mungkin kalau dilanjut, Kak. aman. Alhamdulillah. Oke, jadi kita udah bahas materi sedikit biar lebih paham ya. Kita bahas ke soalnya. Ini dapat dari tadi. Ya bentar, ini OTW soal nih. Nah ya, oke. Kita langsung aja ke soal biar nggak teori-teori aja dari tadi. Yang pertama, oke ada yang masuk. Yang pertama itu kita bahas soal dari bentuk konsep dasar dulu teman-teman. Nomor 1, dibaca bener-bener dulu soalnya supaya bisa jawab. Misal kita punya semesta S, kita reflect lagi kalau S itu semesta. Semestanya itu 1, 2, 3, titik-titik 10. Maksudnya 1 sampai 10 gitu teman-teman. Terus A-nya itu ada 1, 3, 5, 7, 9. B-nya itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Dan C-nya itu 1, 2, 4, 5, 8, 9. Daftarkan unsur dari himpunan berikut. A komplement. Nah, kita lihatnya dari, kita fokus sama yang A, sama yang semestanya ya. Nah, dari A ini apa sih yang nggak ada di A? 1 ada, 2 nggak ada berarti 2. 4 nggak ada 4, 6 nggak ada, masih masuk 6, 8 juga nggak ada kan di A. 9 ada berarti nggak usah dimasukin ke komplemennya. Terus 10 nggak ada berarti 10. Oke, ini gampang banget ya yang A. Terus yang B itu adalah apa tadi? Gabungan. Kalau bentuk U gitu. Nah, kalau gabungan itu ya intinya kita gabungin aja lah antara elemen satu dengan elemen satunya lagi. Nah, B ini kan ada 2, 4, 6, 8, 10. C-nya itu ada 1, 2, 4, 5, 8, 9. Nah, di B ini kan nggak ada 1, tapi di C ada 1. Berarti kita bisa gabungkan ada satunya. Duanya ada nggak? Ada nih, di B sama di C ada juga. Nah, tiganya ada nggak? B sama C, nah sama-sama nggak ada. Berarti pas digabungin juga tiganya nggak usah dimasukin. 4-nya ada. 5-nya cuma ada di C, tapi bisa juga dimasukin. Dan begitu juga untuk 6, 8, 9, sama 10-nya. Nah, yang C ini baru kita disuruh agak mikir. Yang pertama itu kita diminta untuk A irisan C. Nah, terus A irisan C-nya tuh kita lakukan komplement. Nah, caranya gimana? Kita kerjain satu-satu dulu, teman-teman. Kita kerjain A irisan C-nya dulu. Nah, A irisan C itu, kita ganti pena dulu. Ini A, kita fokus yang A sama yang C-nya aja, yang B-nya kita abaikan, karena sedang tidak bertanya tentang itu. A sama C. Maksudnya apa irisan itu? Irisan itu berarti elemen yang sama, 1. Ada juga kan satunya. 3 enggak, C enggak ada 3. 5 ada enggak C? Ada, berarti 5 masuk. Nah 7 ada enggak? Enggak ada. 9 ada berarti 1, 5 sama 9. Udah nih, udah kita dapat irisannya, barulah kita komplementkan. Nah yang selain 1, 5, 9 adalah 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 10. Oke, gampang kan ya? Kita hapus dulu biar kelihatan lagi angka-angkanya. Oke. Kita ke lanjut ya. Kita ke soal yang D, ini kok A lagi. Ini D ya harusnya. Nah, soalnya itu adalah A gabungan dalam kurung B irisan C. Nah, ini kita bisa pakai sifat notasi yang tadi kan. Kita bisa pakai notasi distributif. Kita jabarin dulu.
Kita bisa jabarin A gabungan B diiriskan A gabungan C. Jadi kita kerjain satu-satu dulu. A gabungan B. Berarti yang A ini digabungkan sama B. C-nya diabaikan saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada semua ya. Terus kita cari juga A gabungan C-nya. Berarti yang kita fokuskan A sama C-nya saja. Kita gabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak ada karena A sama C sama-sama nggak ada 6, 7, 8, 9, 10-nya nggak ada karena A sama C nggak ada 10. Nah, udah nih dapat kedua ini barulah kita cari A gabungan B irisan C-nya. Dapatlah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sama 9. Nah, yang selanjutnya tuh ada soal yang E. Yang ini agak lebih susah lagi, tapi bisa lah. Nah, kan di sini dia diminta A komplement irisan B gabungan gabungan C komplement. Nah, kita cari dulu A komplementnya sama kayak tadi kan, yang tidak ada di A. Itu ada 2, 4, 6, 8 sama 10. Nah, barulah kita cari C komplement yang nggak ada di C. 1 ada, 2 ada, 3 nggak ada. 4 sama 5 ada, 6 ya nggak ada, 7 nggak ada, ada 9 tapi nggak ada 10. Berarti 3, 6, 7 sama 10. Nah, baru sudah kita dapat A komplement sama C komplement. Kita cari juga B gabungan C komplement. Ini kan B. Nah, B ini kita gabungkan sama C komplement yang kita cari tadi. Nah, sama-sama nggak ada 1 kan, B sama C komplementnya, berarti nggak usah ditulis. Adanya 2, 3, 6, 7, 8, sama 10. Nah, baru dari situ A komplement kita iriskan dengan B gabungan C komplement. Nah, yang irisan itu maksudnya yang sama, 2, sama-sama ada 2 kan, sama-sama ada 4, sama-sama ada 4, sama-sama ada 6, sama-sama ada 6 kan. Ada 8 juga, sama-sama ada 10. Jadi di prinsip yang Oke, maaf teman-teman, kayaknya Yuninya ketendang karena bentar ya, kita tunggu dulu.
Halo, mungkin karena Yuninya masih ada kendala jaringan, aku coba ambil alih dulu kali ya. Aku izin share screen. Ini udah kelihatan lagi belum? Oke, bentar. Hilang. Nah, ini udah kelihatan lagi ya. Oke, tadi sampai sini kan ya? Oh, sebentar ininya pakai yang ini. Nah, ini B digabung C komplement. Oke, B-nya yang ini. Terus C komplementnya berarti selain 1, 2, 4, 5, 8, 9, tapi ada di antara 1 sampai 10. Berarti kan 1 ada, 2 ada, berarti 3. Terus 4 ada, 5 ada, berarti 6, 6 nggak ada. Terus 7, nggak ada juga kan? Iya, nggak ada. 8, 9 ada di sini, berarti 10. Oke, tadi B-nya ini 2, 4, 6, 8, 10. Berarti digabung sama 3, 6, 7, 10 jadi 2, 3, ini ya. 2, 3, 4, 6, 7, 8, sama 10. Nah, kalau udah tahu ini, kita tinggal cari pertanyaannya yang tadi, pertanyaan utamanya yaitu ini kan ya. Nah, sekarang tinggal kita kerjain dulu yang di dalam kurung. Tadi udah ini ya, udah ada ya yang ini. Yang di dalam kurung yang ini. Terus kita iri sama A komplement. Nah, A komplementnya yang ini. Berarti kalau diiris gitu kita cari mana yang samanya kan ya. Nah, kita lihat di antara ini sama ini mana yang samanya. Di sini ada 2 sama-sama 2. Terus 3 nggak sama kan ya, berarti bukan. Terus di situ ada 4 sama-sama 4. Berarti 4 masuk. Terus ada 6 juga, sama 7 nggak sama, 8 sama, dan 10 juga sama. Oke, ini udah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Wait, belum next ya? Terus, nah, bentar ya, kayaknya ngelag. Nah, udah ya. Oh, kok nomor 3? Kejauhan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Aku hapus dulu. Oke, kalau gitu, wait, kita ganti warna. Nah, kalau gitu kita baca dulu soalnya yang nomor 2. Jika banyaknya anggota A atau NA itu ada 16, terus banyaknya anggota B atau NB ada 16 juga, dan banyaknya anggota C ada 14. Terus di sini ada banyaknya anggota A irisan B ada 6. Oh, belum ganti. Oke. Nah, banyaknya A irisan B ada 6, terus banyaknya A irisan C ada 5, banyaknya B irisan C ada 6, dan banyaknya A gabung B gabung C ada 31. Terus kita disuruh nentuin keseluruhan dari irisannya. Nah, tadi kita lihat kan ya di prinsip inklusi eksklusi yang di awal di materi, itu ada rumus. Rumusnya kayak gini, sepanjang ini. Sebenarnya nggak panjang-panjang juga, ini ada polanya gitu ya kalau kita lihat. Nah, ini ada banyaknya anggota A, dijumlah banyaknya anggota B, dijumlah banyaknya anggota C, dikurangi irisan-irisannya, ditambah irisan keseluruhannya itu bakal sama dengan gabungan dari keseluruhannya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal substitusi aja kan ya. Substitusi, yang ditanyain adalah yang ini. Berarti sisanya, oh maaf, yang ini maksudnya. Udah bener, udah pindah ruas ternyata, teman-teman. Nggak kelihatan. Nah, yang ini maksudnya.
Yang ini kan yang ditanya, jadi ini pindah ruas ke kiri, makanya di sini jadi negatif gitu. Enggak, ini yang ke kiri. Jadi ini jadi negatif-negatif. Oke, udah gitu, ini sebenarnya tinggal substitusi aja dan hasilnya 31, emang 31 ya? Oke, kita periksa bareng-bareng aja ya. Kita coba. Berarti kalau misalkan ini irisannya yang ditanyain, berarti ini sisanya itu, misalnya ini sama dengan, berarti sisanya akan berubah tanda. Karena kan ini pindah ruas ya ceritanya. Nah, ini jadi minus, ini jadi minus, ini jadi minus juga, ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi plus, dan udah. Oke, kalau gitu tinggal kita masukin N A gabung semuanya itu ada 31, berarti kita tulis di sini 31. 31 dikurangi NA-nya ada 16, dikurangi NB-nya ada 16, oke, dikurangi NC-nya ada 14, nah, oke, ditambah 6, ditambah 5, ini 6, astaga, ini 6, ini 5, ditambah 6 lagi. Oke, tinggal kita hitung. 31 dikurangi 16 kan 15 ya. 15 dikurangi 16 minus 1. Minus 1 dikurangi 14 minus 15. Minus 15 ditambah 6. Minus 15 ditambah 6 minus 9. Minus 9 ditambah 5 minus 4. Minus 4 ditambah 6 adalah 2. Berarti ini jawabannya 2 ya. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan perhitungan. Oke, jadi irisan semuanya adalah 2. Oke, ini sebenarnya tinggal masukin rumus aja, cuma hati-hati ngitungnya, awas salah pindah ruas atau salah nentuin negatif positifnya. Udah itu aja. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Apakah Yuni udah di-mute lagi? Belum ya? Oke, belum. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Bentar, takut ke unmute. Oke, aman. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini kita lihat dulu soalnya. Jadi ada ujian nih, terdiri dari 10 soal, benar dan benar salah. Oke, pertanyaannya, yang pertama, tentukan banyaknya cara seorang murid menyelesaikan ujian tersebut jika seluruh pertanyaannya terjawab. Oke, jika seluruh pertanyaannya terjawab, berarti kan ada 2 pilihan ya, yaitu dia bisa aja ngisi benar, atau mungkin dia juga bisa ngisi salah. Tadi kan soalnya soal benar salah kan ya. Nah, karena setiap satu soal tadi punya dua pilihan, yaitu benar salah, maka kemungkinan untuk 10 soalnya adalah ini 2 pangkat 10. Atau ini tuh sebenarnya bisa pakai aturan perkalian tadi itu loh, yang kan karena itu berlaku umum ya. Jadi ntar tuh ini untuk soal yang pertama, untuk soal yang kedua sampai 10 gitu. Nah, itu asal-usul dari 2 pangkat 10 ini. Oke, titik sampai 10 kali pokoknya. Jadi hasilnya ada 1024 cara. Oke, yang kedua, ada tentukan banyaknya cara seorang murid menyelesaikan ujian jika diperbolehkan mengosongkan jawaban. Nah, tadi kan kalau misalkan yang pertama tuh diselesaikannya tuh harus terjawab ya, berarti kan antara benar salah doang tuh. Nah, tapi kalau yang di sini tuh boleh dikosongin, berarti bakal ada 3 pilihan jawaban, yaitu bisa ngisi benar, bisa ngisi opsi salah, bisa juga ya udah kosongin aja gitu. Jadi ada 3 pilihan. Karena tadi satu soalnya punya 3 pilihan, nah jadinya untuk 10 soal ada 3 pangkat 10. Atau tadi pakai aturan perkalian, sama aja, jadi 3
dikali 3 sampai 10 kali gitu. Jadi kan sama aja ya 3 pangkat 10. Oke, hasilnya segini. 59.049 cara. Oke. Mungkin di soal ini ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang bingung nggak? Aku hitung sampai 10 kali ya. Kalau nggak ada, ntar aku next ke soal selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Aman lah ya, masih aman sampai sini. Oke, semoga kedepannya juga kita tetap aman. Kita next. Nah, kok 4? Oh, bener ya, 4. Oke. Di sini ada berapa banyak cara penyusunan huruf dalam kata Antartika. Ini yang aku sebutin tadi ini di awal kan kalau misalkan tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan tadi itu aku contohin pakai kata matematika karena kan itu udah umum banget ya. Kita semua pasti tahu. Itu contohnya biasanya kayak gitu. Nah, sekarang kita dari kata Antartika. Antartika itu ada 9 huruf. Nah, A-nya itu muncul 3 kali. Ini, dan ini. Muncul 3 kali. Kemudian T-nya di sini muncul 2 kali. Dan sisanya munculnya masing-masing cuma 1 kali. Gitu. Maka banyaknya susunan huruf sesuai rumus tadi, yaitu n faktorial per n1 faktorial sampai n ke faktorial. Sampai, oke ini ceritanya n ke faktorial. N ke faktorial. Nah, kita tinggal masukin aja. Keseluruhannya ada 9, berarti di sini n-nya 9, n1-nya ini 3, n2-nya ini, n3 ini 1 kan ya, n4-nya 1 juga, n5-nya 1, n6-nya juga 1. Nah, habis itu kita tinggal hitung biasa. Ini dan hasilnya ada 30.240 cara. Oke, ini di sini masih mudah ya. Semoga. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kombinasi. Ini juga masih normal. Jadi soalnya ada berapa banyak cara untuk memilih 3 dari 12 pekerja untuk dipekerjakan sebagai bagian administrasi. Nah, kenapa kita di sini milihnya kombinasi bukan permutasi? Karena misal yang dipilih kan ada pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3 gitu misal. Nah, pekerja 1, 2, 3 ini sama aja seperti susunan misal pekerja 3 dulu, pekerja 2, pekerja 1 itu kan sama aja ya. Jadi kita di sini pakai kombinasi karena soal ini tuh tidak memperhatikan urutan gitu. Kalau udah kayak gini tinggal kita masukin ke rumusnya, ke rumus kombinasi aja. 12 itu sebagai N-nya dan 3 di sini sebagai R-nya. Oke. Jadi udah ini tinggal dimasukin ke rumus biasa dan hasilnya 220 cara. Oke, di sini aku pakai notasi penyingkatan gitu. Jadi kan ini 12 faktorial ya. 12 faktorial per 3 faktorial dikali 12 min 3 kan 9 faktorial. Nah, daripada kayak kepanjangan gitu nguraiin 12 kali 11 kali 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, sampai 1 gitu kan panjang gitu ya. Kalau nulisnya kayak gitu. Karena di sini di penyebutnya kita ada 9 faktorial, jadi kita cukup uraikan si 12 faktorial ini sampai 9 faktorial atau sampai pangkat terbesar di penyebutnya. Biar bisa kita coret gitu. Nah, kan jadi lebih mudah gitu ya. Ini 12 kali 11 kali 10, 3 faktorial berarti kan 6. 6 kita coret di sini jadi sisa 2. 2 dikali 11, 22 kali 10, 220. Gitu. Oke,
Kayaknya masih ini juga ya, masih aman sampai sini. Kita lanjut dulu kalau gitu. Oh, kelebihan, sorry. Nah, lanjut ke nomor 6 tentang himpunan dan operasinya. Di sini soalnya ada tentukan apakah pasangan himpunan berikut saling lepas atau tidak. Oke, FYI dulu, kalau misalkan saling lepas itu berarti dia tidak punya irisan gitu ya. Himpunan dikatakan saling lepas apabila dia tidak mempunyai irisan. Oke, kita cek yang ini. 1, 2, 3, 4 sama 4, 5, 6, 7. Di sini kan ada yang samanya ya. Ada yang sama gitu kan, irisan tuh nyari yang elemen yang sama kan. Nah, di sini ada yang sama di antara yang pertama dan yang kedua, yaitu angka 4. Nah, berarti himpunan ini tuh tidak saling lepas gitu karena dia punya irisan yaitu angka 4 tadi. Oke. Next ke yang B. Kalau ke yang B kita lihat di sini ada yang pertama ada AC, E dan G, dan yang kedua ada B, D dan F. Nah, di sini kan mereka nggak ada huruf yang sama ya. Jadi mereka itu ya saling lepas gitu. Karena tidak punya irisan atau irisannya adalah himpunan kosong. Gitu. Oke, lanjut ke dua soal terakhir. Oke, ini mulai agak panjang gitu ya. Boleh kita baca soalnya dengan seksama terlebih dahulu. Wait, kita ganti warna. Oke. Kita baca dulu nih. Dari 50 pekerja di sebuah toko yang berlokasi di bawah tanah. Berarti total pekerjanya ada 50 ya. Atau semestanya ada 50. NS. Banyaknya anggota semesta. Oh, kenapa aku nggak pakai ini aja? Lupa, sorry. Bentar. Nah, NS-nya itu ada 50. Next, di sini ada 18 orang menggunakan kereta bawah tanah untuk bekerja. Berarti, misal aku pakai NK ya, kereta ceritanya. Berarti ada 18 orang. Oke. Lanjut, di sini ada 12 orangnya pakai bis. Aku NB. Kok di situ? Sorry. Oke, NB. Yang pakai bis ada 12 orang. Dan nah, dan 7 orangnya menggunakan tidak pindah. Bentar, aneh. Oke, karena aneh sepertinya aku hapus saja. Ini bisa. Enggak, ternyata teman-teman. Oke, clear. Oke. Ya udah, karena ini agak-agak error. Oke, tadi sampai NB ya, NB-nya 12 orang. Terus di sini 7 orangnya menggunakan kedua alat transportasi tersebut. Berarti N K iris B-nya itu 7. K iris B ya. Iris B 7. Oke. Di sini yang pertama, berapa banyak pekerja yang menggunakan kereta bawah tanah atau bis untuk bekerja? Nah, kita lihat jawabannya. Ingat ya, kereta bawah tanah atau bis untuk bekerja. Kita next. Ke jawaban yang A. Nah, kelebihan. Nah, ini yang A. Tadi kan kita udah misalkan kan kalau kita misalkan dulu kalau A itu himpunan pekerja yang menggunakan kereta bawah tanah dan B itu himpunan pekerja yang menggunakan bis. Nah, tadi pertanyaannya adalah banyaknya yang menggunakan kereta bawah tanah atau ini ya, atau benar, atau bis. Nah, berarti ini kita menggunakan banyaknya A gabung B atau prinsip inklusi eksklusi tadi.
kita bisa ingat lagi rumusnya itu NA plus NB dikurangi irisannya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin, tadi kan yang pakai kereta bawah tanah ada 18 ya. Terus yang pakai bis itu ada 12. Dan yang pakai keduanya ada 7 nih. Ini ada 7. Terus, berarti, maaf guys, ke next. Udah 18 tambah 12, kurangi 7 ada 23 orang. Gitu. Terus kita lihat soal yang B. Yang B itu berapa banyak pekerja yang cuma pakai bis. Nah, kita lihat yang cuma pakai bis itu berarti kan banyaknya yang pakai bis dikurangi yang pakai dua-duanya gitu tadi ya, yang irisan tadi. Berarti 18 dikurangi 7, yaitu 11 orang. Nah, kalau yang C itu menggunakan salah satu dari kereta bawah tanah atau bis. Berarti kalau kayak gini kan tadi yang B kan kita udah tahu ya, kalau yang pakai bis doang ada 11 orang. Nah, sekarang kita harus cari yang pakai keretanya doang gitu. Yang pakai keretanya doang berarti ya di sini ada 12 dikurangi 7 jadinya 5. Terus habis itu karena salah satunya kita tinggal jumlahin aja. 5 ditambah 11, jadi ada 16 orang. Dan yang terakhir yang nggak pakai dua-duanya. Berarti kalau yang nggak pakai dua-duanya itu tinggal keseluruhannya tadi kan ada 50 ya. Dikurangi keseluruhan gabungannya ada 23. Jadinya 27 orang. Mungkin kalau bingung ini kayak gimana gitu ya, bisa diilustrasikan. Di sini ada ilustrasi diagram Venn-nya di bawah. Bentar aku hapus dulu. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi misalkan di sini yang pakai kereta ada 18 orang nih. Tadi kan, terus yang pakai dua-duanya ada 7 orang. Yang pakai bis ada 12 orang. Nah, buat nyari yang pakai kereta doang, kita tinggal kurangin sama yang pakai dua-duanya. Jadinya tinggal 11 orang yang pakai kereta nih. Terus kalau misalnya kita nyari yang pakai bis, dikurangin sama yang tadi yang pakai dua-duanya juga. Jadi hasilnya cuma 5 orang. Nah, semestanya ini tadi ada 50. Jadi yang nggak ikut naik apa-apa gitu ya, atau nggak pakai kedua alat transportasi tadi, tinggal totalnya dikurangi ini, dikurangi 11, dikurangi 7, dan dikurangi 5. Jadi hasilnya 27, sama kayak 50 dikurangi 23 tadi. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir deh, setahu aku. Oke. Di sini terakhir tentang permutasi dan kombinasi. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Tentukan banyaknya cara untuk membuat rangkaian 4 huruf dari himpunan B, C, D, E, F, G. Nah, himpunan B, C, D, E, F, G ini anggotanya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Oke. Kita coba jawab yang pertama. Tentukan banyaknya cara untuk membuat rangkaian 4 huruf. Jadi ini tuh jadi R-nya. Karena yang mau dibikin cuma 4 huruf. Dan di sini 6 itu jadi N-nya. Karena keseluruhannya ada 6. Yang pertama, kalau nggak boleh ada pengulangan, kayak gimana sih ngitungnya gitu ya. Nah, kita coba pakai permutasi. Oh, kenapa sih pakai permutasi gitu ya, Kak? Nggak pakai kombinasi? Karena di sini nggak ada clue urutannya tidak berpengaruh gitu ya. Kalau urutan tidak berpengaruh, berarti kita anggap urutan itu berpengaruh gitu di yang A dalam penyusunan. Makanya kita coba pakai permutasi. Kita tinggal masukin ke rumus permutasi, karena kita tahu N-nya 6 dan R-nya 4. Jadi 6 faktorial per 6 dikurangi 4 faktorial. Nah, jadinya 6 dikurangi 2 faktorial, dan hasilnya ini tinggal dijabarin 360 cara totalnya. Oke, lanjut ke yang B itu mirip sama yang A tadi, cuma di sini urutannya tidak berpengaruh. Nah, karena urutannya tidak berpengaruh, maka rumus yang kita pakai adalah rumus kombinasi, gitu. Dengan N dan R yang sama, N-nya masih 6, dan R-nya 4. Oke, tinggal kita masukin ke rumusnya. 6 faktorial per R-nya, kan ini R faktorial ya. Dikali N min R faktorial, jadinya 6 faktorial per 4 faktorial.
kali 2 faktorial. Jadi ini tinggal dijabarin karena tadi aku pakai notasi singkat. Karena kan kalau misalnya nulis sampai 1 gitu ya, kayak nggak capek sih, kayak lumayan gitu ya, menghemat aja. Jadinya ini bisa kita coret. Oke, jadi hasilnya tinggal ini 30 per 2, jadi 15. Lanjut ke yang C. Sama yang C juga tidak boleh ada pengulangan, tapi huruf pertamanya tuh harus D, gitu. Jadi ibaratnya kita mau nyusun 4 huruf, ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat. Nah, yang pertamanya tuh udah kita tentuin, harus D gitu ya. Berarti, si ini kan udah nggak usah kita pilih lagi ya, D. Maka totalnya tinggal 5 gitu. Totalnya tinggal 5, dan huruf yang mau kita pilih tinggal 3. Tinggal di sini doang ya. 1, 2, 3 yang mau kita isi. Tinggal 3. Maka dari itu, N dan R-nya itu berubah. N-nya kan tadinya 6 menjadi 5 gitu. Terus R-nya tadinya 4 menjadi 3 gitu. Jadi di sini permutasi 5, 3 sama tinggal masukin rumus dan kita dapat hasilnya dia ada 60 cara. Oke, yang terakhir, tidak boleh ada pengulangan juga, tapi C dan D tuh harus terpilih, serta posisi C harus sebelah D. Ini lebih lumayan rumit lagi ya, tapi pasti bisa gitu. Ayo, kita pasti bisa. Nah, di sini C dan D-nya tuh harus terpilih. Berarti di sini kan tadinya anggota yang mau dipilihnya B, C, D, E, F, G nih. Tapi kita eliminasi C dan D. Kenapa? Karena mereka udah pasti terpilih. Berarti total N di sini sekarang tinggal 4. Tinggal 4, oke? Nah, bentar aku hapus dulu kayak ini. Cukup berantakan. Nah, oke. Di sini ada 4 rangkaian huruf. Oke. C dan D harus terpilih, dan C dan D itu harus sebelahan. Nah, karena C dan D ini harus sebelahan, berarti kita anggap C dan D itu sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan. Berarti di sini harus ada CD kan? Karena satu kesatuan. Nah, kenapa ini jadinya permutasi 32 dikali permutasi 42? Dari mana gitu ya? Kalau misalnya bertanya-tanya, dari sini. Permutasi 32 itu karena total kotak ini yang mau kita isi itu ada 3. 1, 2, 3. Kalau misalnya ada yang nanya nih, kenapa sih nggak 4 gitu? Karena kan tadi CD tadi kita udah anggap sebagai satu kesatuan karena mereka harus sebelahan. Jadinya totalnya tinggal 3 itu. Dan yang mau dipilih itu ada 2 yang mau diisi. Jadinya permutasi 32. Dikali permutasi 42 ini dari mana? Dari sini. Tadi kan hurufnya itu yang tersisa cuma B, E, F, dan G kan. Nah, B, E, F, dan G ini ada 4. Ada 4 gitu. Sedangkan yang belum diisi di sini kan ada 2. Makanya di sini permutasi 4, 2 gitu. Oke. Ini dikali karena tadi pakai prinsip perkalian. Kalau misalkan mau nyari aturan ini, dilanjutkan aturan ini, itu bisa pakai prinsip perkalian. Kalau udah kayak gitu, ini tinggal kita masukin ke rumus biasa, dikalikan, dan hasilnya ada 72. Oke, mungkin yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang, aduh ini kak belum bingung gitu. Atau ada yang kecepatan? Boleh banget, bilang aja. Aku tunggu sampai 25:04 ya. Kalau aman juga boleh bilang aman di kolom chat.
Oke, udah ya. Udah 25.4. Kalau gitu ini pembahasan soalnya udah selesai, tinggal ke pertanyaan request. Jadi kan kemarin tuh Kak udah pada tahu juga kan kalau misalkan ngebuka Gform yang tanya soal itu. Nah, kebetulan ada yang ngisi gitu. Aku nggak tahu orang yang ngisinya ada di sini apa enggak, tapi ayo kita bahas karena itu kan anonim ya. Maksudnya bisa apa ya namanya gitu bisa aneh-aneh gitu. Oke, kita lihat pertanyaannya. Seorang ini pasti tentang permutasi kombinasi kan ya, kalau kita lihat sekilas gitu dari sini aja kayak udah ada kata-kata banyak cara gitu. Nah, kayaknya kita ini pasti bermain dengan permutasi kombinasi gitu. Kalau gitu kita baca, seorang pelajar sedang mengikuti ujian. Harus menjawab 10 dari 15 pertanyaan yang diujikan. Oke, yang pertama, berapa banyak cara pemilihan 10 pertanyaan tersebut? Dan yang kedua, berapa banyak cara pemilihan 10 pertanyaan jika 2 dari 3 pertanyaan pertama harus dijawab? Oke, kita lihat. Mungkin yang A dulu kali ya, kalau soal yang B-nya belum ingat karena panjang. Oke, di sini kita tahu kalau misalkan harus menjawab 10 dari 15. Nah, banyak cara memilih pertanyaan, ini tinggal kita masuk ke rumus kombinasi. Karena kita urutan yang nggak diperhatiin kan kayak nggak harus 1 sampai 10 berurutan atau enggak 2 sampai sekian urutan gitu. Kan nggak harus kayak gitu kan. Kita boleh jawab yang mana aja asalkan totalnya 10. Maka dari itu kita menggunakan rumus kombinasi. Oke, ini tinggal dimasukin ke rumus biasa ya. Habis itu ini biasa dicoret. Ya, terus pokoknya hasilnya setelah dihitung ada 3.003 cara. Gampang kan ya, kayak awalnya di soal tuh kayak ini mau digimanain gitu, tapi setelah dicobain tuh pasti mudah. Kayak yang terakhir, yang B-nya, banyak cara jika 2 dari 3 pertanyaan pertama harus dijawab. Nah, karena 2 dari 3 pertanyaan pertama harus dijawab, di sini kita pakai kombinasi 3-2 dulu. Yaitu dari pertanyaan pertama tadi, dari 3, harus 2-nya dijawab. Gitu. Dikalikan, karena kan kita dilanjut, sisanya kan yang belum dijawab. Karena tadi 2 yang ini tuh udah dipilih, berarti sisanya tinggal sisa soal yang harus dijawab adalah 8 kan ya, karena kan kita harus ngisinya 10 gitu. Jadi sisanya adalah 8 dari 12. Sehingga ini sama, tinggal dimasukin ke rumus kombinasi 12, 8. Gitu. Pokoknya kalau misalnya kayak ada soal yang udah lumayan aneh gitu ya, oh ini kayaknya bukan cuma satu kombinasi nih atau bukan satu permutasi gitu. Kayak pasti mungkin mereka tuh ada hubungan ininya, ada pakai prinsip perkaliannya juga gitu. Kalau misalnya kayak udah mulai banyak syarat tuh biasanya pakai prinsip perkalian juga. Dan ini setelah melakukan perhitungan hasilnya segini, 1485. Oke, ini request pertanyaan yang terakhir. Gini, tentang ini kita lihat sekilas tentang himpunan ya. Kayak udah kelihatan gitu, ada kurawal-kurawalnya, ada X elemen gitu. Ini tentang himpunan. Nah, misalkan U merupakan himpunan pegawai di suatu rumah sakit. Oh, berarti ini semestanya U ya, teman-teman. Mohon maaf. U. Ini juga U. Ya, semestanya kita ganti jadi U, karena semestanya bukan S ceritanya. Oke, selesai. Misalkan U merupakan himpunan pegawai di rumah sakit. Dan dimisahkan juga D itu himpunan dokter, N itu himpunan perawat, A itu himpunan admin, F itu wanita ya, M itu pria gitu. Kita disuruh menuliskan notasi himpunan yang merepresentasikan kalimat berikut. Yang pertama adalah kumpulan dokter tapi pria gitu. Nah, berarti kan dokternya tadi kan ini ya D. D terus pria itu M. Nah, karena ini kita tinggal D gabung M.
kenapa pakai notasi gabungan? Karena kan dia dokter dan pria tuh ya kan dia mintanya kan dokter yang pria ya. Itu. Jadi kita gabung menggunakan notasi gabungan. Setelah itu tinggal kita tuliskan biasa mengikuti ini, mengikuti pola ini, yaitu X elemen U sedemikian sehingga X anggota D dari sini atau X anggota M dari sini. Gitu. Masih gampang ya. Terus yang B, kumpulan admin yang juga merupakan perawat. Jadi dia tuh admin, tapi dia tuh perawat juga gitu. Nah, berarti kan ini irisan ya, berhubungan sama irisan. Kita di sini tulisnya A, irisan N. Sama dengan ini tadi, sama mengikuti pola yang tadi. X, elemen X, sorry. U sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota N. Karena dia admin, tapi perawat juga. Kayak yang terakhir yang mungkin lebih kompleks, tapi sebenarnya nggak kompleks-kompleks banget setelah dilihat, yaitu kumpulan dokter wanita yang bukan admin. Nah, di sini ada notasi gabungan juga, ada gabungan, irisan, juga komplement. Kenapa? Karena di sini kan dokter wanita ya. Tadi kalau dokter pria udah kita pakai notasi gabungan, nah di sini dokter wanita juga berarti D gabung F, karena kan dia perempuan ya, kalau ini kan tadi cowok gitu. Nah, diiris karena yang bukan admin, berarti diirisnya sama A komplement. Karena kan adminnya itu kan A, berarti kalau yang bukan admin itu A komplement. Gitu. Habis ini kita ngikutin kayak tadi penulisan biasa, X elemen U sedemikian sehingga X elemen D, terus kalau gabung berarti kan di sini atau X elemen F dan kalau iris kan tadi dan ya, dan X bukan anggota A. Karena kan A komplement berarti kan yang bukan anggota gitu ya. Oke. Pertanyaan requestnya udah habis juga. Makasih banyak. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau ya boleh mau tentang yang tadi atau misalnya mau nanya request juga bebas sih. Ya bebas. Boleh, dan sepertinya Yuni tidak kembali karena jaringannya katanya belum ini, mohon maaf ya teman-teman. Oke. Aku tunggu sampai 21.0 berapa ya? 05 kali ya. Sampai 21.05. Kelamaan nggak? Nggak ya? Atau kalau misalnya udah aman atau mau tanya-tanya boleh kirim di chat. Tapi kalau udah aman boleh ketik apa ya? Ketik angka 9. Oh ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan mungkin yang di luar bab ini bisa hubungi online juga. Pokoknya kalau mau cek apa-apa boleh ini, cek link dari Akademik Asrama, terus di sana ada drive-nya juga barangkali kalian mau lihat-lihat gitu, bahan tutorial dan lain-lain. Hmm.
Oke, udah 12.05. Mungkin cukup sampai di sini dulu aja kali ya, sebentar. Aku stop share. Oke. Mungkin mau dokum dulu kali ya. Yuk teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu buat dokum. Ya maaf tadi nge-lag. Oke. Ya benar. Oke, masih ditunggu ya. Boleh, boleh banget. Siap-siap dulu mungkin ngambil ya selimut dan lain-lain boleh. Iya, Kak Dimas gak apa-apa. Oke. Oke, kalau gitu kita dukung sekarang kali ya. Aku hitung mundur. Bentar, dia aku nge-lag. Oh, enggak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah kali ya. Makasih banyak semuanya yang udah dateng. Jangan lupa. Oh ya, itu kayaknya tadi jaringannya jelek. Oke. Jangan lupa datang juga mungkin nanti menjelang UAS sama jangan lupa juga cek ini ya, cek YouTube-nya. Oke, makasih banyak udah datang. Kalau gitu selamat malam, selamat Terima melanjutkan kasih. aktivitas dan selamat tugas, belajar dan lain-lain. Dadah. Makasih semuanya. Terima kasih. Oke. Dadah. Makasih ya kan. Makasih banyak ya, Lina. Oke, makasih Kak. Oke, mari ya, aku izin lah. Ya. Assalamualaikum.